Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Semuanya sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Semangat belajar hari ini? Semangat dulu. Oke, kalau semangat tolong dulu yang masih di samping kursinya atau mungkin sampahnya yang masih ada di bawah meja diikuti dulu ya Nanda. Ya Bu. Sudah Nanda? Sudah Bu. Oke, sebelum itu kepada tutor kelas silakan dibaca doanya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan membacakan doa pelajaran kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya Anda bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa Anda? Putri Bu. Putri, kenapa Putri? Sakit ya Bu. Sakit. Oke, kita cek dulu ya semuanya. Ya Bu. Neswa Putri Ganti, Ada Bu. Sani, Ada Bu. Putri tadi sakit ya? Ya Bu. Sakit. Najmi? Ada Bu. Oke, berarti Putri sakit ya. Semoga Putri dapat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dapat mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai surat jenazah? Ada yang masih ingat? Masih. Coba siapa yang bisa membacakan niat sholat jenazah untuk laki-laki? Ada yang bisa? Coba, Sani bisa? Coba Nisa. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ya ala hazil mayyitati al-adati yang fatayani alhamdulillah. Oke, berarti Anda masih ingat materi kita minggu lalu berarti ya? Oke, berarti kita bisa masuk kepada materi kita hari ini yaitu mengenai zakat. Nah, sebelum itu anak-anak sudah mengetahui atau sudah pernah mendengar tentang zakat? Sudah Bu. Sudah ada pernah dengar? Nah, menurut Anda semua, apa itu zakat? Ada tahu? Harta Bu. Mensucikan harta. Ada lagi? Ada? Oke. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, nah zakat itu merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk muslim yang membutuhkannya atau disebut dengan juga dengan mustahik. Namun sebelum itu, anak-anak semua tahu nggak sih zakat ini termasuk rukun Islam atau rukun iman? Islam Bu. Rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? Keempat. Berarti zakat ini termasuk rukun Islam yang keempat. Oke, baik. Kenapa zakat ini menjadi rukun Islam yang keempat? Kenapa ini termasuk rukun Islam? Ada yang tahu alasannya kenapa, Anda? Mengapa zakat ini termasuk kepada rukun Islam? Karena ini merupakan suatu perintah yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim untuk membantu umat muslim yang lainnya. Mungkin bisa dipahami Anda? Bisa. Oke, sebelum itu, sebelum kita masuk pembelajaran yang lebih lanjutnya lagi, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu Anda tentu mampu untuk mengetahui mengenai pengertian zakat, macam-macam zakat, syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan, lalu golongan-golongan yang bisa mendapatkan zakat. Oke, bisa dipahami ya Nanda? Bisa Bu. Ibu mau anak-anak semua mencari tahu terkait dengan materi kita hari ini, yaitu ada beberapa poin. Ibu mau setiap anak masing-masing catat dulu di kertas kecil saja mengenai adanya nanti pengertian dari zakat, syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan, lalu nanti adanya golongan yang menerima zakat dan juga macam-macam zakat. Nah, di sana nanti ibu akan meminta Anda untuk mempresentasikan hasil yang sudah Anda cari, boleh cari di internet, dan itu akan memberikan waktu hanya 10
sekitar 3 menit saja. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Langsung saja dibagi ya. Kepada penanda Neswa silakan cari mengenai pengertian zakat dan juga macam-macam zakat. Kepada Nanda Najmi silakan cari mengenai syarat-syarat harta yang wajib dizakatkan, apa yang boleh dizakatkan. Dan kepada Nanda Sani silakan cari golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Untuk beri waktu selama 3 menit silakan. Jika ada yang tidak mengerti atau kurang paham silakan ditanyakan ya. Dicatatnya di kertas kecil saya, tidak perlu di kertas yang besar ya. Ya ini pengertian. Nanti lanjutnya macam-macam zakat. Kalau belum tahu mengenai penjelasan zakatnya bisa macam-macam saja. Mana ada? Oh ini syarat-syarat yang Anda ketahui saja. Kalau belum tahu mengenai penjelasannya seperti ini saja. Sani bisa? Ada yang ragu mungkin? Oke. Waktunya tinggal 1 menit lagi atau mungkin ada yang sudah selesai? Ada yang sudah siap? Ada? Ada? Ada. Oke, kalau begitu silakan dipresentasikan. Kita mau urut-urut dari pengertian atau mau diacak? Gimana? Oh, berurutan biar lebih paham ya Nanda. Oke, kepada silakan yang poin pertama berarti mengenai pengertian dan juga macam-macam zakat. Silakan Nanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga macam-macam zakat. Di mana zakat itu adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu untuk menjadi syarat dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu macam-macam zakat itu yaitu zakat nafs atau zakat fitrah, lalu zakat mal yaitu zakat harta. Oke, silahkan duduk Anda. Kita beri waktu dulu kepada teman kita. Nah, oke. Karena Anda telah memberikan jawabannya, untuk itu Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian zakat sebagaimana yang telah diketahui oleh anak-anak Neswa dan juga besar teman-teman yang lain lebih paham apa itu zakat. Nah, di sini ada zakat secara bahasa dan juga ada zakat secara istilah fikih. Nah, zakat secara bahasa artinya berkembang, bersih, suci, berkah ataupun termasuk dengan terpuji. Nah, sedangkan secara istilah zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk golongan yang berhak menerimanya. Nah, yang disebutkan di awal tadi itu disebut dengan zakat. Lalu perintah zakat ini juga disandingkan dengan perintah sholat, di mana dijelaskan dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah ayat 110 yang menyebutkannya yaitu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, di sini tentunya zakat ini bukan hanya sekedar bentuk ibadah, tetapi juga bentuk tanda kita bersyukur kepada Allah dan juga tanda ketaatan kita kepada Allah SWT. Bisa mengerti Anda? Oke. Yang kedua yaitu mengenai macam-macam zakat. Tadi apa Anda Neswa mengenai macam-macam zakat apa saja? Zakat nafs yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Oke. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam zakat. Benar yang dikatakan oleh Anda Neswa bahwa zakat itu ada 2. Mengenai zakat nafs atau zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, di sini zakat fitrah atau zakat nafs adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menempuhi atau keseluruhan bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Di mana zakat nafs ini atau zakat fitrah ini dapat berupa makanan pokok dengan sesuai kadar yang ditentukan oleh penerimanya. Lalu ada pun dasar hadis Rasulullah SAW yang artinya itu mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, yaitu 1 sak dari kurma atau sak dari gandum. Dari apa Nanda? Sak kurma dan sak gandum. Nah, yang kedua mengenai zakat mal. Nah, zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan dari harta kekayaan seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, di mana dikeluarkan setelah mencapai nisab yang dimiliki oleh pemiliknya dengan waktu tertentu. Di mana di sini juga dijelaskan
dalam Quran surat At-Taubah ayat 30 itu artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu akan membersihkan dan mensucikan dirimu. Oke, nah di sini juga ada contoh beberapa harta yang bisa dizakati mengenai zakat mal. Ada emas, hasil pertanian, hewan ternak, barang dagangan dan juga uang. Oke, paham Anda? Silakan selanjutnya mengenai syarat-syarat harta yang dapat dizakatkan. Baik, Bu, di sini syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang pertama milik penuh, selanjutnya yaitu diperoleh secara halal dan berkembang atau berpotensi atau bertambah, dan juga telah mencapai nisabnya dan melebihi kebutuhan pokok dan telah mencapai 1 haul atau 1 tahun dunia. Biasa memberi aplaus dulu kepada Ananda Najmi. Oke, baik Ananda. Selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, di situ ada beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama itu zakat yang harus didapat dengan cara yang baik dan halal, tentunya dengan cara berdagang, perdagangan jujur gitu loh. Lalu yang kedua itu harta tersebut berkembang dan berpotensi dapat dikembangkan seperti hasil pertanian, perdagangan atau kegiatan usaha-usaha lain yang sifatnya itu berkembang. Lalu milik penuh, bukan milik orang lain atau bukan harta itu bukan milik utang. Nah, maksudnya di sini harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan kita atau milik pribadi. Lalu yang keempat mencapai nisab, yaitu jumlahnya minimal yang menyiapkan harta tersebut terkena dengan adanya kewajiban zakat. Misalnya nisab zakat di sini ada 93,6 gram. Lalu nisab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor kambing. Lalu sudah mencapai 1 tahun kepemilikan atau disebut dengan haul. Lalu yang terakhir itu sudah terpenuhi kebutuhan pokok, lalu bolehlah kita mengeluarkan zakat. Selanjutnya siapa lagi mengenai golongan yang berhak menerima zakat? Baik, di sini saya akan mempresentasikan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amir yaitu orang yang mengumpulkan zakat, mu'alaf orang yang baru masuk Islam, yang kelima yaitu budak atau yang disebut juga dengan rekor, yang keenam garim yaitu orang yang terlilit utang, yang ketujuh fisabilillah dan ibnu sabil atau orang yang berada dalam perjalanan. Oke, terima kasih Sani. Kita beri aplaus dulu kepada Sani. Nah, sampai Anda, itu terakhir mengenai golongan penerima zakat. Benar yang disebutkan oleh Ananda Sani, itu ada fakir, orang yang tidak memiliki harta benda ataupun pekerjaan untuk mencari makanan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua itu miskin, orang yang memiliki harta tapi belum memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi. Bagaimana caranya mereka berzakat kalau kebutuhan pribadi saja belum terpenuhi? Lalu yang ketiga amil, orang yang mengumpulkan atau yang mengelola zakat, seperti yang orang-orang yang ada di Mesir. Lalu malah itu apa Nanda? Oke, orang yang masih lemah imannya dan atau biasa disebut dengan orang yang baru masuk Islam. Lalu yang kelima ada rekop atau hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak yang memiliki kesempatan untuk merdeka tapi belum memiliki harta untuk menebus zakat tersebut. Lalu ada yang keenam itu garim. Apa itu garim Anda? Orang yang berhutang. Bagus. Nah, orang yang memiliki hutang belum bisa dikatakan untuk membayar zakat. Bahkan dia termasuk golongan untuk menerima zakat karena sedangkan dia tidak bisa melunasi hutangnya, di mana dia akan mengeluarkan zakatnya. Lalu yang itu ketujuh fisabilillah, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Lalu kedelapan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan atau mungkin orang yang sedang dalam perjalanan lalu bekalnya habis sehingga dia sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang tertentu. Oke, mungkin itu saja materi kita hari ini.
ditunjuk ya. Kepada Anda Najmi, coba apa kesimpulan kita pada siang hari ini mengenai pelajaran kita? Pelajaran kita pada hari ini mengenai zakat itu, yang dimana zakat itu yaitu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai harta yang telah memenuhi syarat tentunya. Macam-macam zakat itu ada dua, yaitu ada zakat nafs dan juga zakat mal. Zakat nafs itu disebut dengan zakat fitrah, kemudian zakat mal disebut dengan zakat fitrah. Kemudian syarat wajibnya ada juga, yaitu beroleh dari saya modal berkembang dan berpotensi untuk bertambah dan memiliki penuh dan sidang mencapai yang sama. Oke, lebih aku dulu kepada Najmi yang sudah menyampaikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini. Berarti semuanya mengerti ya terkait materi kita hari ini? Oke, berarti Anda, zakat itu merupakan suatu hal yang wajib kita keluarkan dari harta kita, di mana kewajiban membayar zakat ini sangat dianjurkan untuk setiap umat muslim untuk membantu sesama muslim yang membutuhkan. Nah, di mana di sini juga kita sudah mempelajari zakat yang wajib kita keluarkan itu ada berapa, Nanda? Macam-macam zakat tadi berapa? Dua. Itu zakat mal dan juga zakat fitrah. Oke, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan KPD, silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan akan kita kumpulkan dan akan dipresentasikan ya. Oke, jangan